Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari rahimanillah wa iyyakum, kajian ini ditujukan kepada setiap muslim yang mungkin belum mengetahui tentang hukum wajibnya salat 5 waktu. Kajian ini ditujukan kepada setiap muslim yang mungkin belum sadar atau belum mengetahui tentang kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh salat di dalam agama Islam. Kajian ini ditujukan kepada setiap muslim yang mungkin belum mengetahui dan mengenal secara detil bagaimana keras dan tegasnya perkataan dari mulai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian turun kepada para ulama tentang peringatan keras bagi yang meninggalkan salat 5 waktu. Kajian ini ditujukan kepada setiap muslim yang mungkin belum mengetahui tentang keistimewaan, kebaikan, manfaat dari salat 5 waktu, sehingga akhirnya dia meninggalkan salat 5 waktu tersebut.
Demi Allah, kajian ini bukan ajang untuk menghina, melaknat, mencaci maki setiap muslim yang masih meninggalkan sholat 5 waktu, baik meninggalkannya secara menyeluruh, mukanya tidak pernah terkena air wudu, jidatnya tidak pernah menyentuh lantai untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kajian ini murni nasihat dari seorang yang menginginkan kebaikan terhadap saudaranya yang muslim yang masih meninggalkan sholat, baik secara seluruhnya atau mengerjakan sebagian dan meninggalkan sebagian. Kaum muslim, Bapak Ibu saudara-saudari rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Perkara yang kita bicarakan pada kajian kali ini adalah sebuah amalan yang merupakan poros dari amalan lainnya dan sangat berpengaruh kepada amalan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Yang paling pertama kali akan dihisab atas seorang hamba dari amalannya adalah amalan salatnya. Fa in saluhat faqad saluha sairu amalih wa in fasadat faqad fasada sairu amalih. Jika salatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan baik, dan jika salatnya buruk, rusak, maka seluruh amal perbuatannya rusak. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang lain, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses, dan jika salatnya buruk, maka sungguh dia telah merugi dan malang. Perkara yang kita bicarakan kali ini adalah perkara yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik amalan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Thauban, Rasulullah sallallahu dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu annama khairu a'malikumus shalah." Ketahuilah kalian seluruhnya, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Amalan yang kita bicarakan pada kajian kali ini adalah sebuah syariat yang pernah Allah turunkan untuk umat manusia, dan itu sebaik-baik syariat. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'." Salat adalah sebaik-baik judul. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, maksud daripada khairu mawdu', sebaik-baik judul adalah
afdalu ma wada'ahu Allahu ay syarra'ahu, yaitu sesuatu yang paling utama yang pernah Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas muka bumi, yaitu yang pernah Allah syariatkan untuk umat manusia. Kajian kali ini ditujukan kepada setiap muslim yang masih meninggalkan sholat 5 waktu. Kajian kali ini dengan tema kepada seorang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masih yakin bahwasanya kalau ada seorang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu, baik secara menyeluruh atau sebagian, kadang sholat, kadang dia tidak sholat, maka saya masih yakin salah satu penyebab dia meninggalkan sholat 5 waktu adalah karena mungkin dia tidak tahu tentang hukum sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Maka ketahuilah bahwasanya hukum salat 5 waktu bagi setiap muslim adalah wajib. Wajib bagi siapa? Perhatikan baik-baik. Wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Muslim baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas diwajibkan atasnya untuk mendirikan sholat 5 waktu. Apa dalilnya? Kita ambilkan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, dan hendaklah kalian seluruhnya mendirikan sholat. Bapak ibu sekalian, kalau kita memeriksa ayat wa aqimus shalah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ulangi ayat ini sebanyak 8 kali, menunjukkan bahwasanya penekanan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia adalah perintah, dan kita kenal di dalam ilmu usul fikih, al-amru yaqtadil wujub, perintah berkonsekuensi kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari hal yang wajib. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah selalu. Yang namanya hafidhu beda dengan ihfadhu. Hafidhu kita diperintahkan untuk selalu menjaga, karena di sana ada alif setelah ha, menunjukkan kepada penjagaan yang berkesinambungan selalu. Selama dia muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas diwajibkan atasnya sholat 5 waktu. Nanti saya akan jelaskan perkara kenapa saya ulang-ulang tadi muslim, baligh, berakal. Saya akan jelaskan ini. Dalil yang lain, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Ini dalil apa toh Pak? Dalil apa? Dalil apa? Berarti dari tadi dalil apa Mas? Dalil tentang sholat untuk apa? Wajibnya sholat. Dalil untuk wajibnya sholat. Kenapa? Kadang-kadang kalau lagi kajian itu ada orang yang matanya memandang ke depan ke ustadznya, tapi pikirannya masih di Pasar Rebo, di Blok M, ya.
Makanya saya sering nanya kalau lagi kajian, hati-hati. Dalil apa tadi? Tentang wajibnya sholat. Kita ambil dari mana? Dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Adapun dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna a'rabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tha'irar ra's faqal. Ada seorang Arab dari kampung datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya tidak tertutup. Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salah." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan atasku dari perihal salat. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salawatul khamsu illa an tatawwa. Yang Allah telah wajibkan atasmu adalah salat 5 waktu, kecuali yang ingin kamu kerjakan sunnah atas salat tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. 5 salat yang Allah wajibkan atas seluruh hamba. Adapun ijma', maka ijma' tentang salat 5 waktu merupakan sebuah perkara yang menjadi kesepakatan para ulama dari semenjak dahulu. Saya bacakan misalkan perkataan Al-Qadhi Iyad, seorang ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 544 Hijriah. Beliau mengatakan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, dan ini adalah ijma'. Atau orang yang mengingkari kewajiban sholat, dan ini adalah ijma'. Coba perhatikan kata beliau, wa kadzalika naqta'u bitakfiri kulli man kadzaba wa ankara qa'idatan min qawaidi syar'. Dan demikian pula kami memutuskan dengan pasti tentang kafirnya siapa saja yang mendustakan, mengingkari kaedah-kaedah syariat, wa ma'urifa yaqinan bin naqlil mutawatir min fi'lir rasul, dan yang mengingkari apa saja yang diyakini secara yakin pasti itu adalah perbuatan Rasul. Wa waqa'al ijma' al-muttasil alaihi kaman ankara wujubas salawatil khams. Dan siapa saja yang mengingkari akan sebuah ijma' yang mana ijma' tersebut benar-benar tersambung dari bawah sampai atas, seperti orang yang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu. Dari perkataan beliau ini kita ambil pelajaran bahwasanya sholat 5 waktu wajib berdasarkan ijma'. Makanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Usul min Ilmu Usul, ketika beliau menjelaskan tentang anwa'ul ijma', macam-macam dari ijma', di antaranya al-qat'i, ijma' yang pasti yakin tidak ada perbedaan pendapat di antaranya. Contohnya kata beliau, ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid-darurah kal ijma'i ala wujubis salawatil khams. Sesuatu
yang umat Islam sudah sepakat, tidak boleh tidak ada yang tidak sepakat akan kewajiban hal tersebut, seperti ijma'nya umat Islam tentang kewajiban sholat 5 waktu. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimanillah wa iyyakum, saya ulangi, sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kecuali wanita yang haid dan nifas. Berarti mau dia miskin, kaya, berpangkat, orang kere, orang putih, hitam, belang, selama dia muslim, baligh, berakal, diwajibkan sholat selain wanita yang haid dan nifas. Mau dia bepergian, mukim, diwajibkan sholat selama dia muslim, baligh, berakal. Mau dia sehat ataupun sakit, selama dia masih muslim, baligh, berakal, maka diwajibkan sholat 5 waktu selain wanita yang haid dan nifas. Silahkan periksa di rumah-rumah sakit. Wajib sholat 5 waktu itu wajib bagi setiap muslim, mau dia sehat atau sakit. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jam." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu rebahan. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, fa in ajaza an dzalika kullihi aw ma'a bi tarfihi wa shalla bi niyyatihi. Artinya, kalau dia tidak mampu apa-apa, stroke, tapi masih muslim, masih berakal, diajak omong bisa, seluruh badannya tidak bisa digerakkan, maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengerling-ngerlingkan matanya, sholat dengan niatnya. Makanya Fadilatul Syekh Al-Allamah, seorang ulama besar di abad sekarang, abad 15 Hijriah yang masih hidup, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan mengatakan, al-muslimu la tasqutu anhu shalah ma dama aqluhu thabitan. Muslim tidak gugur darinya sholat 5 waktu selama akalnya masih ada. Walakin yusalli hasba mastata'a, fa inna Allah yaqul fattaqullaha mastata'tum. Akan tetapi dia sholat sebagaimana dia mampunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertakwalah sesuai dengan kemampuan Anda. Maka ini pelajaran sangat berarti bagi kita. Mau Anda di pasar, mau Anda di kantor, mau Anda di pelabuhan, di bandara, di kampung, di rumah, selama kita muslim, habis itu baligh, kemudian berakal, selain wanita yang haid dan nifas, diwajibkan sholat 5 waktu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua, saya masih yakin saudara-saudara saya yang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu, salah satu penyebab mereka meninggalkan sholat 5 waktu adalah karena mereka tidak mengetahui kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh sholat 5 waktu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan, mungkin di dalam diri Bapak Ibu tidak pernah terbetik
Nggak pernah terbetik ingin meninggalkan sholat 5 waktu, itu tidak pernah terbetik. Itu salah satu nikmat Allah terbesar. Para ulama mengatakan at-taisir fil ibadah min a'zami ni'amillahi azza wa jal. Mudah dalam beribadah itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Seseorang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kesibukan dia ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mengambil air wudu, bergegas pergi ke masjid, kemudian dia salat qabliyah, kemudian dia berdoa antara azan dan iqamah, menunggu iqamah. Subhanallah. Ini mudah dalam beribadah, itu adalah apa? Salah satu nikmat Allah. Saya pernah ketemu orang, Pak. Ustadz, masa sih kita harus mengeluarkan zakat? Sepertinya syariat zakat itu Allah sedang mempersulit hambanya. Ada terfikir dalam diri kita orang yang diluaskan rezekinya sulit untuk bayar zakat, itu berarti nikmat dari Allah. Mudah beribadah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lagi nanya, "Ustaz, apa hukum sholat berjamaah?" Saya jawab, menurut pendapat yang paling kuat hukumnya fardhu ain bagi laki-laki. Kemudian dijawab lagi sama dia, sepertinya syariat sholat berjamaah ini Allah sedang menyulitkan hambanya, Ustaz. Ada yang heran kan? Tidak pernah terbetik di dalam dirinya bahwasanya ada orang yang menganggap syariat Allah itu memberatkan dirinya. Itulah nikmat. Mudah dalam beribadah adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah terbesar. Tidak semua orang yang diberikan keluasan waktu bisa pergi ke masjid. Tidak semua orang yang diluaskan rezekinya bisa menjalankan di jalan Allah, pergi haji, umrah, bersedekah, mengeluarkan zakat yang wajib. Tidak semua orang. Tidak semua orang yang sehat badannya, waktunya luang, transportasi ada, habis maghrib antara isya dan maghrib tidak ada kegiatan. Tidak semua orang bisa pergi ke Masjid Al-Barakah untuk nuntut ilmu. Mudah dalam beribadah adalah apa? Nikmat Allah. Renungkan itu baik-baik. Niscaya kita akan bisa meneteskan air mata. Karena takbiratul ihram, coba antum ya, Bapak Ibu sekalian pikirkan, takbiratul ihram yang kita angkat tangan kita, tidak akan bisa kita mengangkat meskipun 3 bilion manusia membantu kita untuk mengangkat tangan, membantu kita untuk mengucapkan takbiratul ihram, tidak akan pernah kita bisa mengangkatnya kecuali dengan bantuan dari Allah. Mudah dalam beribadah itu adalah nikmat Allah, salah satu nikmat Allah terbesar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan kita. Sebagian yang meninggalkan sholat di luar sana, ketika hayya 'ala shalah, hayya 'al falah, enggak ada rasa sama sekali. Salah satu sebabnya mereka tidak mengetahui tentang kedudukan yang sholat yang sangat tinggi. Cukup satu saja kedudukan sholat sangat tinggi sudah menjadikan kita mengagungkan sholat, dan insya Allah tidak akan pernah meremehkan apalagi sampai meninggalkan sholat. Kita ketahui dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang sangat terkenal, bunyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram. Islam didirikan di atas 5 perkara. Ini yang disebut oleh para ulama akhirnya sebagai rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat.
Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan ibadah haji, membayar zakat. Yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Berarti kedudukan yang pertama yang dimiliki oleh sholat adalah rukun Islam. Oh sudah, itu mah Ustadz pelajaran SD. Sholat rukun Islam pelajaran SD. Sekarang kita ingin lebih tegas. Apa sih arti rukun? Coba lihat dalam kamus-kamus berbahasa Arab. Misalkan diantaranya kamus Al-Qamusul Muhit. Ar-ruknu al-janibul aqwa. Secara bahasa etimologi, rukun artinya adalah bagian yang paling kuat. Apa? Bagian yang paling kuat. Ya. Kemudian di dalam kitab At-Ta'rifat, rukun secara istilah, secara terminologi syar'i, istilah syar'i, rukun adalah ruknu syai' ma bihi yatim wa huwa dakhilun fihi. Rukun sesuatu, sholat adalah rukun Islam, berarti sholat adalah sesuatu yang dengannya sesuatu tersebut akan jadi. Yang dengannya sesuatu tersebut akan jadi, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Artinya apa? Kalau seandainya tidak ada rukun, tidak ada Islam. Tidak ada sholat, tidak ada Islam. Kenapa? Karena rukun adalah bagian dari Islam, dan yang menyempurnakan Islam tersebut, dan dia yang bagian paling kuat. Pelajaran SD ya? Ya toh? Sholat adalah rukun Islam. Yang keberapa? Kedua. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, kedudukan salat yang kedua, salat adalah tiang agama. Dalam sebuah hadis dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhus shalah." Pokok dari perkara itu adalah Islam. Sesuatu yang paling tinggi adalah Islam, dan tiangnya adalah apa? Salat. Kalau sebuah bangunan masjid ini saja tidak ada ini yang 6 ini, tiang yang 6 ini, maka niscaya tidak akan jadi, bangunannya roboh. Kedudukan salat yang ketiga, salat merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, perhatikan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummu Salamah. Coba perhatikan ceritanya Ummu Salamah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina hudira ja'ala yaqul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang mana beliau mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Dalam keadaan seperti itu, seorang sahabat pernah, ada yang pernah merasakan mati nggak di sini? Seorang sahabat pernah ditanya ketika dalam keadaan sekarat, yaitu Amr ibn As radhiyallahu anhu, pernah ditanya oleh anaknya, bagaimana ketika engkau dalam keadaan sekarat? Kata beliau, ka'anni atanaffasu min sammi ibrah, seakan-akan aku bernafas dari lubang. Nih perhatikan, yang malas ingat mati, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang senantiasa hidupnya dunia, siapa yang menjamin kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat sekarang? Makanya
Sebelum saya ceritakan Amr bin As radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Utsaimin pernah bercerita, kata beliau, "Fakir ayyuhal insan." Berfikirlah Anda wahai manusia, tajidu annaka ala khatar. Ketahuilah bahwasanya sebenarnya Anda itu dalam bahaya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaihi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan tidak kembali ke rumahnya. Kenapa? Meninggal. Waqad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu minhu. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya dan dia tidak bangun dari kursi kantornya. Kenapa? Karena meninggal. Waqad yanamul insan ala firashihi fayuhmalu min firashihi ila sariri ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, dia akhirnya diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Innal mauta laisa lana ajalun ma'lum. Sesungguhnya kematian tidak ada yang mengetahui dari kita, maka hati-hatilah. Ini perhatikan, ketika kita membicarakan sakaratul maut tadi, maka akan kita lihat bagaimana tingginya kedudukan salat. Amr bin As menceritakan, ka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Seakan-akan aku bernafas, nih perhatikan yang sekarang bernapas dengan hidungnya yang besar itu. Aku sekarang bernapas seakan-akan dari lubang jarum. Bernapas dari lubang jarum. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha, "As-salah wa ma malakat aymanukum." Apa artinya? Jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budakmu. Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitab At-Taisir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir menjelaskan maksud dari sabda Nabi jagalah salat. Kata beliau, ihfadhuha bil muwadhabati 'alaiha wahdharu tadyi'aha wa khafu ma yatarattabu 'alaihi minal 'adzab. Jagalah salat tersebut dengan selalu mengerjakannya dan jangan sampai sekali-kali meremehkannya, dan takutlah kalian atas siksa yang didapatkan akibat meremehkan sholat. Kedudukan sholat yang selanjutnya bisa kita lihat dari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang manusia yang belum baligh untuk sholat. Anak-anak kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat dalam keadaan mereka berumur berapa? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat juga boleh dipukul. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok 10 tahun, kenapa nggak 20 tahun aja wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan hadisnya dulu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan kalian anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Di sini ada pelajaran menarik tentang pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam. Pertama, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran boleh orang tua memukul anak dalam mendidik anaknya. Cuma kapan boleh memukulnya? Setelah ribuan
ribuan kali dididik baru boleh mukul anak. Dari mana kita tahunya? Umur 7 tahun diperintahkan sholat setiap hari 5 kali. 5 kali 30 sebulan, 30 hari 150. Berarti selama sebulan anak ini diperintahkan oleh bapak ibunya 150 kali. Itu dalam sebulan. Dalam setahun kali 12 berapa? 1.800 kali diperintahkan oleh orang tuanya untuk sholat sebanyak 1.800 kali. 7, 8, 9, 10. Berarti berapa tahun? 3 tahun. 1.800 kali 3, 5.400 kali orang tua tersebut memerintahkan anaknya untuk sholat. Wajar kalau seandainya setelah itu diapakan? Dipukul. Ini benar-benar bengal sudah. 5.000 masih nggak sholat. A'udzubillah. Nanti mau 10.000. 5.400. Nah, maka orang tua boleh mukul anaknya setelah 5.400 kali. Perhatikan tuh orang tua yang sok preman di rumah, anaknya pak, ya, dikit-dikit tendang, dikit-dikit tempeleng, dikit-dikit dijewer. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai anak kita tidak akan pernah berani. Kalau berani tuh ke terminal sana, lawan preman-preman sana. Nggak akan pernah berani. Paling dia nangis. Terutama anak-anak yang masih 9, 10, apalagi di bawahnya yang umurnya seperti itu. Ya, jangan kemudian dalam pendidikan anak di dalam agama Islam memukul bukan tujuan, tetapi dia adalah sarana. Bahwasanya perbuatan itu salah. Nah, itu pun setelah nasihat, setelah pendidikan, diberitahu bahwasanya itu salah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk poin yang kita bicarakan pada kajian kali ini, saya masih yakin, saya masih berhusnudzan kepada setiap muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu. Salah satu penyebab mereka meninggalkan sholat 5 waktu, baik meninggalkan secara menyeluruh atau meninggalkan sebagian, mengerjakan sebagian, salah satu sebabnya adalah mereka tidak mengetahui tentang keistimewaan, kebaikan yang ada di dalam sholat. Ya, kebaikan pertama yang ada di dalam sholat, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan, dan ini juga bagus di dalam kita praktekkan dalam pendidikan anak. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Apa pendapat kalian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menggambarkan sesuatu yang bisa imajinasi para sahabat langsung bisa memikirkan sesuatu tersebut, tidak usah menghayal banyak-banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, sekali lagi ini bisa dipakai di dunia pendidikan. Kata Nabi Muhammad SAW, apa pendapat kalian? Kalau ada orang mandi di sumur di depan rumahnya setiap hari 5 kali, kira-kira masih tersisa enggak kotorannya? Kalau kata orang Jakarta, iya masih kalau mandinya di Ciliwung. Ya, kalau dia mandi 5 kali sehari masih tersisa enggak kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Tidak tersisa sedikit pun.
dari kotorannya di badannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalus salawatil khams tamhu bihinnal khataya." Yang demikian itu seperti salat 5 waktu yang mana menghapuskan kesalahan-kesalahan. Pentingnya dari mana, Pak? Pentingnya kita hadis ini dari mana, Pak? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita tidak ada yang bisa mengaku sedikit dosanya. Lepas dari dosa tidak ada yang bisa. Baik Allah Azza wa Jal atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kita manusia banyak dosa. Ingin tahu? Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Surat Ibrahim. Dan Allah telah memberikan kepada kalian seluruh apa yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya, perhatikan, ini poin penting yang akan saya bicarakan. Manusia itu sudah dicap oleh Allah dengan beberapa gelar yang buruk. Makanya dia banyak dosa. Innal insan, sesungguhnya. Di sini inna disebut dengan harfu taukid, huruf yang menunjukkan kepada penekanan. Sesungguhnya al insan. Di sini Allah pakai alif lam yang menunjukkan kepada istighraqul jins, artinya seluruh manusia lintas benua, mau orang Afrika, mau orang Jakarta, mau orang mana saja, seluruh manusia. Innal insan la zalumun. Di sini pakai lam. Lam juga lamut taukid, menunjukkan kepada penekanan. La zalumun kafar. Zalum sighah mubalaghah. Lafaz yang menunjukkan terlalu berlebihan dalam berbuat lalim. Kenapa kita dicap oleh Allah orang yang sangat zalim? Tahu pas sebabnya? Apa arti zalim secara bahasa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau peci ini saya letakkan di kaki, saya zalim. Makanya Allah mengakhiri ayat ini dengan mengawali ayat ini dengan nikmat. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Akibatnya manusia sangat zalim. Kenapa? Karena tidak pandai bersyukur. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, Pak, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi alaih. Cara pertama agar kita bisa bersyukur, perhatikan nih baik-baik. Cara pertama agar kita bisa bersyukur, lihat nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita, bukan pada orang lain. Pada kita. Kenapa? Karena di dalam ayat Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung-hitung. Ini memberikan isyarat agar kita menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah telah berikan pada kita, agar kita tidak zalum. Kafar, sesudah zalim, berbuat zalim, meletakkan nikmat tidak pada tempatnya, diberi mata melihat hal yang diharamkan, diberi telinga mendengar hal yang diharamkan, diberi mulut dan lisan berbicara hal yang diharamkan, diberikan kemaluan diletakkan pada hal yang diharamkan, diberikan tangan mengambil sesuatu yang diharamkan. Kadang menarik, Pak, kalau membicarakan tentang masalah tangan. Tangan ini kadang seseorang mengerjakan sesuatu yang dia tidak, kalau dia berpikir dengan jernih tidak akan dia kerjakan seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena tidak meletakkan pada tempatnya zalim.
Kalau sudah tidak meletakkan pada tempatnya berbuat zalim, maka akhirnya dia kafar. Apa itu? Senantiasa kufur terhadap nikmat Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung insyaallah setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita teruskan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa salah satu penyebab orang meninggalkan sholat 5 waktu adalah ketidaktahuan dia tentang fadilah, keutamaan, kebaikan, manfaat yang dia dapatkan dari sholat 5 waktu tersebut. Salah satu keutamaan dari sholat 5 waktu adalah menghapuskan dosa. Dan ini sangat dibutuhkan oleh manusia karena semua dari kita tidak lepas dari dosa. Allah menyematkan pada diri kita beberapa gelar dan sifat yang kita tidak lepas darinya. Dengan sifat dan gelar tersebut kita melakukan dosa. Seperti misalkan ayat yang saya sebutkan tadi, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia atau jenis manusia adalah yang sangat berbuat lalim dan juga sangat kufur terhadap nikmat Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, orang yang selalu berbuat zalim. Jahula, orang yang selalu berbuat kebodohan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang bahwa kita sangat banyak dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak manusia adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, dan setiap pelaku kesalahan adalah sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kelihatan bagaimana manfaat yang besar dari salat 5 waktu tersebut. Kemudian manfaat yang besar lainnya dari sholat 5 waktu yaitu zaman ini zaman katanya anak-anak muda zaman galau. Dengan sholat 5 waktu maka hati resah tidak akan pernah ada. Hati sempit tidak akan pernah ada. Hati galau tidak akan pernah ada. Hati yang selalu sering mengeluh. Kalau duduk sama dia yang ada kita itu mengernyitkan dahi saja, nggak pernah membuat kita tersenyum. Aduh, utang gua banyak. Aduh, terima kerjaan nggak pernah diterima. Aduh, besok gajian cuma salam tempel doang. Sehari 2 hari, hari ketiga ngutang lagi. Aduh aja bawaannya. Ya. Padahal para ulama mengatakan idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham. Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang mana kasih sayangnya telah mendahului daripada kemurkaannya kepada makhluk yang tidak mengasihi. Orang yang sering ngeluh itu namanya ngadukan Allah, mengadukan Allah kepada makhluk yang tidak mengasihi. Maka cara agar kita lapang dada, kemudian selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah,
kalau hati kita sempit, mempunyai banyak permasalahan, lekas-lekas ambil air wudu, salat 2 rakaat. Dalilnya surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, diolok-olok oleh orang kafir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada sebuah amalan. Pertama, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Yang kedua, wakum minas sajidin, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ahli tafsir di abad ke-14 Hijriah, beliau menafsiri ayat tadi, yaitu surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98 tadi. Beliau mengatakan, aktsir min dzikrillahi ta'ala wa tasbihihi wa tahmidihi was salah fa inna dzalika yuwassi'u sadr wa yashrahuhu wa yu'inuka ala umurika. Perbanyaklah dari mengingat Allah, bertasbih, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan mengerjakan sholat, karena sesungguhnya itu melapangkan dada, meluaskan rasa, dan menolong engkau untuk perkara-perkara engkau. Kemudian keistimewaan orang yang sholat adalah masuk surga. Orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu senantiasa, itu adalah sebagai penyebab masuk dia ke dalam surga. Mau masuk surga nggak Pak? Saya beri sebuah cerita. Kira-kira kalau Bapak pada posisi cerita ini apa? Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab ibn Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, pernah suatu malam mengurus kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasa, itu sifat beliau. Maka beliau mengatakan, ya Ka'ab, sal, wahai Ka'ab, mintalah, minta apa saja. Kira-kira Pak, kalau Bapak di posisi Ka'ab, Bapak minta apa? Fadhal. Minta apa? Saya minta mobil Avanza, kemudian rumah luas. Apa yang beliau minta? Beliau minta, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah agar aku bisa bersama engkau di dalam surga. Ini orientasi para sahabat, orientasinya akhirat. Mulai detik ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, jadikan tujuannya akhirat. Kenapa Pak? Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman kebalikan dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Ingin tahu kehidupan akhirat? Yaitu kita berbicara tentang keistimewaan masuk ke dalam, keistimewaan sholat, yaitu masuk ke dalam surga.
dalilnya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. 5 salat yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang senantiasa mengerjakan salat 5 waktu tersebut, tidak pernah meremehkan dari salat 5 waktu tersebut, maka merupakan hak bagi Allah untuk, atau janji dari Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Surga Pak, yang paling rendah, nikmat surga yang paling rendah. Nih perhatikan, yang kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lebih dia memilih tokonya, pasarnya, sekolahannya, kantornya, pekerjaannya. Perhatikan surga yang paling rendah. Sa'ala Musa rabbahu, hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbnya, ma adna ahlil jannati manzilan, apakah derajat penghuni surga yang paling rendah? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah. Dia adalah seseorang yang datang paling terakhir setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, lalu dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, masuk engkau ke dalam surga. Kemudian orang ini mengatakan, ai rabbi wa kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Orang-orang sudah ngapling di surga, sudah ngambil tempatnya masing-masing. Bagaimana aku bisa masuk? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa? Ini derajat yang paling apa? Rendah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti salah satu dari raja-raja dunia? Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaannya salah satu dari raja-raja dunia? Orang ini langsung dia tahu raja yang paling kaya di dunia itu seperti itu kekayaannya. Langsung dia mengatakan, raditu rabbi, aku rela, aku mau wahai Rabbku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Lakadzalik, engkau akan memiliki itu. Berarti apa? Dia memiliki kekayaan seperti kekayaannya salah satu raja-raja dunia. Tetapi kata Allah, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, dan semisalnya, 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 semisalnya. Berarti berapa kali lipat? 5 kali lipat dari kekayaannya salah satu raja-raja dunia. Orang ini pas kali yang kelima langsung mengatakan, raditu rabbi, cukup. Artinya kalau seandainya enggak dia bilang cukup, Allah akan nambah. Ini derajat surga yang paling rendah. Masih mau ninggalin sholat? Masih mau ya di pasar ditemani dengan musiknya ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Derajat surga yang paling rendah. Berapa sih kalau seandainya kita tinggalkan untuk sholat 15 menit, 10 menit, 20 menit? Berapa kerugian yang kita dapatkan? 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar. Di mana dibandingkan dengan 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia? Itu pun kalau tidak dipotong akan ditambah oleh Allah. Kata orang ini, raditu rabbi, sudah cukup, aku ridha wahai Rabbku. 5 kali lipat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hadza laka, itu milikmu. Wa asyarati amthali, dan 10 kali lipatnya.
Berarti berapa kali lipat? 15 apa 50? 50 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Masih ingin ninggalin sholat? 50 kali lipat dari kekayaannya salah satu raja-raja dunia. Lalu bukan habis sampai situ, kata Allah Subhanahu wa taala, walaka mashtahat bihi nafsuk wa ladzat 'ainuk, dan engkau akan mendapatkan apa saja yang dirimu inginkan dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Subhanallah, kurang apa lagi, Pak? Masih ingin kita ninggalin sholat? Masih kita ingin seperti orangnya munafik, sholatnya munafik, 5 menit lagi sebelum azan maghrib cepat-cepat ngambil air wudhu untuk sholat asar. Akhirnya pas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, azan maghrib, langsung sambung 7 menit sholat asar dan sholat maghrib. Sholatnya orang munafik. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sepertinya nggak ada pertanyaan deh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siksa bagi yang meninggalkan sholat 5 waktu. Saya yakin kawan-kawan saya yang masih meninggalkan sholat 5 waktu, mereka sebagian besar tidak mengetahui apa siksa berat. Belum di akhirat, di azab kubur saja, di alam barzakh saja sudah mendapatkan siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa 2 malaikat. Kemudian beliau melihat salah seorang dari melihat 2 orang, ya, melihat 2 orang. Saya bacakan saja. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Kami mendatangi seorang yang lagi terlentang rebahan. Wa idza akharu qa'imun alaihi bisakrah. Satu orang berdiri di sisi kepala orang yang rebahan tadi sambil membawa sebongkah batu. Wa idza huwa yahwi bisakhrati fi ra'sihi. Orang yang bawa batu tadi melemparkan batu di kepala orang yang rebahan terlentang tadi. Fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna. Maka kepalanya pecah, batunya terguling ke sana kemari. Fayatba'ul hajara fayakhudhahu fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kan. Maka orang yang melempar tadi mengikuti batu yang terguling-guling tadi, dan dia tidak kembali kepada lelaki yang rebahan yang kepalanya pecah tadi sampai kepalanya kembali seperti semula, lalu dilempar lagi dan diulang-ulang seperti itu. Di akhir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa 2 orang tersebut? Ini ceritanya panjang. Beliau melihat banyak orang yang disiksa. Kata malaikat yang membawanya, amar rajulul awal alladhi ataita alaihi yuthlaqu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Artinya, adapun orang yang pertama yang engkau lihat kepalanya pecah dilempari batu, dia adalah seseorang yang dulunya menghafal Al-Qur'an lalu dia buang hafalannya dan tidur dari sholat-sholat yang wajib. Artinya meninggalkan sholat-sholat yang wajib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faedah menarik dengan ini, atau ini adalah poin sebelum terakhir saya tutup kajian. Faedah menarik, kadang-kadang seseorang meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena ingin mendapatkan dunia. Saya pernah mendapati pedagang, kata dia, gara-gara pelanggan banyak Ustaz.
Jauh-jauh, kasihan dia datang dari jauh, dari luar kota. Akhirnya saya tinggalkan sholat zuhur. Maka perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 34, beliau menyebutkan faedah yang sangat menarik. Perhatikan baik-baik ini. Kata beliau, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Saya ulangi, barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan kecintaan tersebut daripada mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Apa maksudnya? Contoh, orang-orang di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, perhatikan ini ya. Poin kita adalah barang siapa yang mencintai sesuatu, dia dahulukan daripada ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, maka berikan ancaman yang pedih nanti pada hari kiamat. Nanti emas dan perak yang dia simpan itu akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam, lalu sudah menjadi lempengan-lempengan api diletakkan di bagian tubuh yang apabila bagian tubuh tersebut diletakkan sesuatu yang panas, maka akan sangat panas. Dahi, lambung, dan punggung. Dia disiksa dengan sesuatu yang dia cintai. Karena dia lebih mencintai emas dan perak, tidak mau dijalankan di jalan Allah, disiksa dengan emas dan peraknya. Ingin contohnya? Abu Lahab lebih mencintai istrinya daripada Allah dan Rasulnya. Nanti hari kiamat, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Yang menyiksa dia nanti di akhirat, dan ini siksa yang paling menyakitkan bagi Abu Lahab. Orang yang dia cintai malah yang menyiksa dia di akhirat. Yang membakar dia nanti di akhirat adalah istrinya sendiri. Kenapa? Karena dia lebih mencintai istrinya dibandingkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang ninggalin sholat gara-gara dagangannya, tokonya, pekerjaannya, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai. Kaedahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, man ahabba syai'an qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang akan mendapatkan siksa di api neraka, orang yang meninggalkan sholat dan meremehkan sholat. Dalam surat Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayyan." Maka datanglah sesudah mereka pengganti, orang-orang pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan menurutkan hawa nafsu. Di sini ada faedah, ya. Di sini ada faedah. Setiap yang meremehkan sholat pasti menuruti hawa nafsu.
Setiap orang yang meninggalkan sholat pasti menuruti hawa nafsu, maka orang ini akan mendapatkan ghai nanti pada hari kiamat. Apa itu ghai? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir dari generasi para sahabat, ghai khusran, keburukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang 70 surat langsung dia ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghai, kata beliau, perhatikan, yang masih meremehkan salat, wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam, ba'idul qa'r, sangat dalam lembah tersebut, khabithut ta'am, baunya sangat busuk. Kenapa disebutkan lembahnya dalam, kemudian baunya busuk? Karena kalau seandainya lembahnya datar, tidak terlalu dalam, bau busuknya tidak terlalu menyengat. Tapi kalau ada bau busuk, lembahnya dalam, baunya itu sangat menyengat. Itu arti ghai. Ini bagi yang menyia-nyiakan sholat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang meninggalkan sholat dan ingin bertaubat, maka caranya yang pertama bertaubat dengan sebenar-benarnya, ya, dan tidak ada penebus dosa untuk meninggalkan sholat dengan sengaja kecuali ini. Satu. Yang kedua, tidak perlu mengqadha sholat yang sudah dia tinggalkan dengan sengaja. Itu cara dua untuk orang yang meninggalkan sholat. Yang ketiga, ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW bagi yang meninggalkan sholat. Di antaranya mereka mengqadha sholat fardu setiap habis sholat. Jadi kayak kita tadi sholat isya, habis sholat isya dia sholat 4 rakaat lagi. Pas ditanya, ngapain ente sholat 4 rakaat? Dulu masih SMP sudah balik belum sholat. Nah, ini qadhaannya. Ini tidak benar. Ini salah satu kesalahan. Yang kedua, memperbanyak sholat di Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi dengan niatan atau keyakinan itu bisa menambal sholatnya. Nggak bisa ditambal. Sudah yang tidak dikerjakan tidak bisa ditambal, bisa ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga yang keliru yaitu orang ini diberikan fatwa, entah siapa yang ngasih fatwa, kalau ninggalin sholat maka harus bayar sedekah. Ada nggak seperti ini? Apalagi katanya fatwanya, kalau seandainya bingung nyari sedekah, siapa yang disedekahi, saya juga nerima sedekahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir sekali, jangan lupa baca doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita senantiasa selalu kuat mendirikan sholat sampai akhir hayat. Lihat surat Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Rabbku, terimalah doaku. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Demikian kita cukupkan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.